Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kajian kitab kuning, kitab An-Nasaih Ad-Diniyah Lil Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang dipancarkan langsung dari channel YouTube Al-Baidah setiap jam 6 pagi. Selamat menyimak dan selamat mendengarkan. Barakallahu lana wa lakum jami'an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babud da'wah ilal khair. Bab berikutnya adalah bab mengajak atau berdakwah menuju kebaikan. Bagaimana penjelasan dari Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, supaya dibuka kitabnya halaman 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qauluhu ta'ala wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, hendaklah ada di antara kalian sekelompok umat atau sekelompok jamaah yang tugasnya hanya berdakwah, hanya mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Ini dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ini adalah permintaan langsung dari Allah. Jangan semuanya hanya memikirkan pekerjaan saja, bisnis saja, tidak. Harus ada satu kelompok umat Islam yang tugasnya hanya dakwah dan dakwah, ngajak dan ngajak. Urusan rizki Allah yang menjamin. Maka Al-Habib Abdullah mengatakan, wa huwa a'ni al-khair alal jumlah, al-imanu wa ta'atu wa ta'watu ila dzalika manzilatun rafi'atun indallahi subhanahu wa ta'ala wa qurbatun azimatun ilallahi ta'ala. Ketahuilah bahwa secara global yang namanya al-khair, yang pertama adalah iman. Sesuatu yang bisa meningkatkan iman kepada Allah itu adalah khair. Yang kedua adalah taat, ketaatan. Orang kita ajak tambah taatnya, tambah dekatnya dengan Allah, itu namanya khair. Atau segala sesuatu yang bisa atau mengajak orang lain untuk melakukan, meningkatkan iman dan takwa kepada Allah, itu orang yang mengajak merupakan orang yang mendapat manzilah rafi'ah, yang mendapat qurbah azimah, mendapat kedudukan yang tinggi di hadapan Allah, merupakan ibadah taqarrub kepada Allah yang paling agung. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu min ghairi ayyang qusa min ujurihim syai'un. Wa man ta'a ila dhalalatin kana alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu min ghairi ayyang qusa min asamihim syai'un. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mengajak orang lain agar orang lain mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semua orang-orang yang mengikutinya, yang mengamalkan ilmunya, yang mendapat petunjuk darinya, mengamalkan, tidak kurang satu pun pahala itu semuanya diberikan kepada orang yang berdakwah, yang mengajak petunjuk tersebut. Sebaliknya, kalau ada orang mengajak kesesatan atau menyesatkan orang lain, kemudian kesesatan itu ditiru oleh seluruh anak buahnya atau santri-santrinya atau murid-muridnya, maka kezaliman, kejahatan itu pula nanti akan dilimpahkan oleh Allah kepada orang yang mengajak tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ad-dallu 'alal khairi kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kebaikan persis seperti orang yang mengamalkan. Subhanallah. Wa man ja'ala du'a ilal khairi da'bahu wa syughlahu faqad akhadha bihazzin wafirin min mirasi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ditegaskan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, barang siapa mengambil sikap bahwa hidupnya dia akan menjadi da'i, menyampaikan ayat-ayat Allah, menyampaikan hadis berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini menjadi sikapnya, menjadi kebiasaannya, menjadi kesibukan hari-hariannya, faqad akhadha bihadzin wafirin min mirasi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang semacam ini berarti manusia super, manusia yang sempurna, mengambil bagian, mengambil warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wasara ala sabilihi allati qala Allah taala fiha, dan dia termasuk orang yang benar-benar berjalan di jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, persis yang diisyarohkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat 108. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Qul, katakan Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalan saya yang benar. Ad'u ilallahi ala basiratin, aku menjadi dai kebaikan kepada Allah ala basiratin ana, saya mendapat ilmu, mendapat basirah, mendapat kecerdasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ana wa manittaba'ani, saya dan orang-orang yang mengikuti saya akan mendapat derajat yang sama. Wa subhanallahi, memang Allah yang maha suci, kata Nabi. Wa ma ana minal musyrikin, sama sekali aku bukan golongan orang-orang yang musyrik. Maka seorang dai disamakan kedudukannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman falam yakun syughluhu fi jami'i awqati ghairat da'wati ilallahi biqauli wa fi'lihi, maka Rasulullah, kesibukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam waktu-waktunya, siang dan malamnya, tidak ada waktu kecuali semuanya dikerahkan untuk dakwah menuju ridho Allah Subhanahu wa taala, baik dengan ucapannya, baik dengan perbuatannya, dan semua harta-hartanya. Walidzalika, maka karena itulah, ba'asahullahu ta'ala wa bidzalika amarahu, maka karena Rasulullah seperti itu sikapnya, mengambil dalam posisi da'i ilallah, maka Allah mengutusnya sebagai Rasul. Allah memerintahnya, qul innama umirtu an a'budallaha wa la usyrika bihi ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab. Katakan Muhammad, sesungguhnya aku hanya diperintah oleh Allah 3 hal. Yang pertama, agar aku menyembah Tuhanku Allah. Yang kedua, wala usyrika bihi, aku sepanjang hidupku tidak pernah menyekutukan Allah. Yang ketiga, ilaihi ad'u, hanya kepada Allah
saya berdakwah. Hanya karena Allah aku berdakwah. Wa ilaihi ma'ab. Nanti yang menghitung Allah, karena kepada Allah tempat kembali kami. Surat Ar-Ra'd ayat 36. Yang terakhir, fa aqrabun nasi min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa aulahum bihi fid dunya wal akhirati ahrasuhum ala hadzal amri wa aktsaruhum syughlan bihi wa atammahum dukhulan fihi a'ni bihi ad-da'wata ilal khairi al-mufassari bil imani wat ta'ah wan nahyi an diddaihima alladaini huma al-kufru wal ma'siyah. Maka manusia yang paling akrab sendiri, yang paling dekat sendiri dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan manusia yang paling utama adalah manusia yang paling damba, yang paling cinta mengambil urusan yang satu ini, dakwah ilallah. Siang malamnya dakwah ilallah. Setiap harinya kepingin mendapat ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jelas ditafsirkan oleh para alim ulama ahli tafsir. Yang pertama, untuk menarik atau meningkatkan iman dan takwa kepada Allah, agar semuanya manusia taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada istilah amar ma'ruf, ngajak kebaikan, berarti disertai juga dengan nahyi anil mungkar. Demikian keistimewaan orang-orang yang berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita banyak melihat ulama-ulama terdahulu yang dipikirkan hanyalah dakwah, hanyalah menyampaikan kitab-kitab Allah, menyampaikan ayat-ayat Allah, menyampaikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di belakang mereka ada bantuan-bantuan, pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu lana walakum wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadil muttaqin wa minad da'in al mukhlisin hatta nakhdha bi jannatin na'im. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.